Tuhan. Malam hari ini Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Lawrence Tueng OFM. Maka sebelum kita masuk dalam Ekaristi, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan segala puji syukur buat Tuhan. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan dalam kehidupan ini, maka pantaslah kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan untuk tahun 2021 dan juga tahun 2022. Amin. Amin Bapak Ibu yang di Zoom, amin. Amin. Mari kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan dan bersoraklah suaramu kepada Tuhan. Mari katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hoi. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita sudah bersorak buat Tuhan, maka Dia adalah Tuhan kekuatan kita. Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Berilah pujian buat Tuhanmu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Katakan, ku mau selalu bersyukur buat Tuhan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tanganlah buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Mari kita siapkan hati, kita memulai misa kudus pada malam hari ini.
Selamat malam saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Aula Gedung Leodehon Gereja Santo Stefanus Paroki Cilandak. Malam ini kita akan merayakan Ekaristi sebagai ucapan syukur membuka tahun 2022 bersama umat PDBKK Santo Stefanus Malam yang juga disiarkan secara live streaming melalui online Zoom. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, umat dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gereja kita. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Lawrence Tueng OFM dengan intensi misa sebagai berikut. Merayakan ulang tahun di bulan Januari dari tim PDKK, Asta Widodo, Suryo Herlambang, Jeffrey Retanubun, Jeffrey Chen, Jono, Tari Surjo, Andi Irwanto, Maria Ina, dan Ibu Angela Onggo. Juga mendoakan keselamatan jiwa bagi Bapak Budi Santoso Wibowo, Bapak Budi Herdianto, Bapak Markus Retang, Ibu Ida Makmur, dan Bapak Yohanes Riyadi. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersama menyanyikan lagu pembuka, Besar Anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, mazmurkanlah, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Waktu akan terasa lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu panjang bagi mereka yang gelisah, terlalu pendek bagi mereka yang bahagia. Namun waktu adalah keabadian bagi mereka yang mampu untuk bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Shalom.
Shalom Romo. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Malam hari ini sebagai komunitas PDKK Santo Stefanus Malam, kita berkumpul bersama untuk membuka tahun yang baru, tahun 2022 dengan perayaan Ekaristi. Malam hari ini saudaraku sekalian, kita ingin datang ke hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena memasuki tahun 2022, kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita bersyukur atas keluarga yang ada bersama dengan kita. Kita bersyukur atas pekerjaan yang kita lewati, yang mungkin keadaannya tidak terlalu menyenangkan karena pengaruh COVID-19 ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa melewati hidup hingga pada saat ini. Kita bersyukur tidak hanya karena pengalaman-pengalaman yang baik yang telah kita lewati, tetapi kita bersyukur atas pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang telah kita lewati. Tetapi di dalam setiap pengalaman tersebut, kita semua disadarkan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita juga bersyukur bahwa PDPKK Santo Stefanus Malam selama tahun 2021 tetap berjalan dengan baik, sekalipun dalam keadaan COVID-19 sehingga kita semuanya melalui Zoom atau YouTube. Apapun juga bahwa PDPK Stefanus Malam tetap mau melayani Tuhan. Itulah yang pantas kita syukuri. Maka marilah saudaraku sekalian, di awal Ekaristi kita ini sejenak, kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, sekaligus kita mempersembahkan setiap mimpi dan harapan kita di tahun 2022, agar Tuhan berikan berkat terhadap setiap mimpi dan harapan kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, malam hari ini kami umat-Mu PDPKK Santo Stefanus Malam dan umat-Mu yang mengikuti persekutuan doa di PDPKK Santo Stefanus Malam mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas tahun 2021 yang telah kami lewati. Ada pelbagai macam peristiwa, pelbagai macam pengalaman yang kami alami selama tahun 2021. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami alami. Dan malam hari ini pula kami bersyukur karena Engkau mengantar kami semua memasuki tahun 2022. Biarlah tahun 2022 ini kehidupan kami semakin Engkau berkati, agar dalam segala peristiwa apapun yang kami alami, kami percaya bahwa kami tidak sendirian, sebab Yesus Kristus Putra-Mu telah datang sebagai Immanuel yang menuntun tapak-tapak langkah hidup kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan suci.
Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu.
Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berterbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Beberapa bulan terakhir ini, penduduk Indonesia sedikit bernapas lega. Mengapa? Karena jumlah penularan COVID-19 turun agak signifikan. Namun perjuangan baru harus kita siapkan untuk menghadapi kehadiran varian Omikron yang konon jauh lebih menular, sehingga hari-hari terakhir ini angka penularan semakin naik, dan itu membuat kita agak dilanda kecemasan. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur bab 13 ayat 2 yang merupakan ratapan Daud, di sana Daud berkata, "Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Engkau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Berhadapan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, saudaraku sekalian, pertanyaan bagi kita yaitu berapa lama lagi? COVID ini sampai berapa lama lagi ya? Dengan pertanyaan tersebut, saudaraku sekalian,
mau diperlihatkan kepada kita, yaitu bahwa di tengah pergumulan kehidupan kita, kita menaruh pengharapan ke masa depan, ke tahun 2022 yang kita masukkan ini. Dan itu berarti di tengah pergumulan tersebut, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Kita tidak tahu berapa lama lagi, tetapi di tengah segala situasi itu, kita menaruh pengharapan pada Allah. Selain pertanyaan berapa lama lagi, pertanyaan juga yang kita ajukan adalah di manakah Tuhan? Di tengah situasi COVID-19 ini, kita juga bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Dengan pertanyaan ini, saudaraku sekalian, kita ingin mencari sebuah kepastian akan hadirnya Allah yang memberikan kepada kita solusi konkret atas persoalan penderitaan yang kita hadapi. Saudara-saudariku sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah segala situasi yang kita hadapi seperti itu, saudaraku sekalian, kita memasuki tahun yang baru. Lalu apa yang menjadi pesan bagi kita saat kita memasuki tahun yang baru? Yang pertama, saudaraku sekalian, dengan pertanyaan berapa lama lagi, atau dengan pertanyaan di manakah Engkau Allah? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, saudaraku sekalian, saya mengajak kita, yaitu bahwa yang pertama, marilah kita memasuki tahun yang baru dengan menjadikan Allah sebagai andalan dalam perjalanan kehidupan kita. Di tengah situasi seperti ini, saudaraku sekalian, mari kita menjadikan Yesus sebagai harapan kita. Dan harapan itu, saudaraku sekalian, bukan justru memaksakan kehendak manusia kepada Allah, tetapi kita lalu menyerahkan pada kebijaksanaan ilahi. Karena kita percaya bahwa Allah mampu melakukan yang terbaik justru dalam situasi yang mungkin saat ini membuat kita menjadi buntu, menjadi kecewa, menjadi putus harapan. Mau pergi keluar, sebentar balik karantina lagi. Uang keluar dengan uang karantina mungkin beda-beda tipis. Akhirnya, saudaraku sekalian, kita lalu berjaga di kandang rumah kita sendiri. Seperti Maria dan Yosef, mereka itu berjaga menjaga Yesus di kandang Bethlehem. Kita juga demikian, menjaga Tuhan di kandang rumah kita sendiri. Tetapi di tengah situasi seperti itu, saudaraku sekalian, saya mengajak kita, yaitu apa? Kita tetap mempunyai harapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan Injil, yaitu apa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Inilah, saudaraku sekalian, yang dilakukan oleh Yesus, yaitu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah situasi yang kita hadapi pada saat ini, memasuki gerbang tahun 2022, mari, saudaraku sekalian, kita meletakkan seluruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Maka penting, saudaraku sekalian, punya iman yang kuat. Kalau kita berdoa, maka iman kita akan kuat. Iman kita kuat, imun kita akan naik. Sebentar lagi booster yang ketiga, ya. Kita akan booster, berarti masuk tahap ketiga, supaya imun kita naik. Kalau imun kita naik, berarti kita aman. Kalau kita aman, berarti kita berkata amin, karena kita punya harapan yang baru. Sehingga kepercayaan pada Yesus membuat iman, imun, aman, amin senantiasa ada di dalam diri kita. Inilah hal yang pertama, saudaraku sekalian,
yang perlu kita pelajari. Memasuki tahun yang baru, penting menjadikan Yesus sebagai harapan baru dalam hidup kita. Asal saja kita pagi-pagi benar mencari Tuhan dalam doa, baca firman Tuhan, peran ekaristi yang pada saat ini sudah offline maupun mungkin masih online. Tapi semuanya kita lakukan dengan ketulusan dan kesungguhan. Yang berikut saudaraku sekalian, bersaudara dengan semua orang. Di tahun yang baru kita diajak, mari bangun persaudaraan dengan semua orang. Di tengah situasi Indonesia pada saat ini yang kehilangan krisis untuk saling mencintai satu sama lain, mari kita diajak untuk bersaudara dengan semua orang. PON di Papua kemarin temanya menarik, ketorang bersaudara. Kita semua bersaudara. Dan persaudaraan itu saudaraku sekalian ditunjukkan oleh Yesus, yaitu apa? Dengan pergi ke rumah mertua Simon, dan di sana dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang terbaring karena sakit. Menariknya apa saudaraku sekalian? Ini penyembuhan seorang wanita kok luar biasa amat ya. Harus ditampilkan dalam kitab suci. Kenapa? Karena dunia Yahudi pada waktu itu amat lelaki sentris. Sehingga kita lihat kalau di mujizat perbanyakan roti dikatakan di sana yang makan adalah 5.000 orang laki-laki. Tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak tidak terhitung. Yang makan itu laki-laki. Maka sisanya itu 12 bakul. Coba yang makan perempuan, tidak ada sisa. Dibungkus semua bawa pulang ke rumah. Nah, saudaraku sekalian, menarik, yaitu apa? Tidak terhitung perempuan, tetapi dalam Injil di sana dikatakan Yesus memperhitungkan perempuan. Ya, dia menyembuhkan ibu mertua Simon, yang menunjukkan yaitu bahwa Yesus memperhatikan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Maka kita diajak saudaraku sekalian, memasuki tahun 2022, mari kita ciptakan persaudaraan ya dalam kehidupan kita bersama. Bangun kehidupan yang damai ya. Kita bangun perdamaian. Oleh karena itu kalau kita baca dalam kitab suci saudaraku sekalian, menarik dalam kitab Kejadian, Tuhan waktu menciptakan manusia pertama, dia menciptakan itu dari tanah liat. Setelah itu dia menghembus dengan rohnya, sehingga orang itu hidupnya damai. Kenapa? Karena diciptakan dari tanah liat, lalu dihembus dengan roh. Tapi kalau pada saat ini orang suka ribut, orang suka berantem, sedikit-sedikit dipermasalahkan. Jangan-jangan ini diciptakan dari tanah sengketa, sehingga kau suka dengan keributan-keributan dalam kehidupan. Maka hal kedua saja kita, mari kita membangun persaudaraan. Mari kita menciptakan perdamaian dalam kehidupan bersama. Yang ketiga saudaraku sekalian, memasuki tahun yang baru, kita membangun pertobatan. Ya, kita membangun pertobatan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab suci saudaraku sekalian, ketika orang Majus mereka pergi mengunjungi Yesus, lalu dikatakan pada akhir Injil Matius dikatakan yaitu bahwa karena diperingat dalam mimpi, maka mereka pulang melewati jalan lain. Kata yang ditekankan itu apa? Jalan lain. Setelah bertemu dengan Tuhan, pulang itu lewat jalan lain. Jalan lain artinya apa saudaraku sekalian? Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kalau kita telah menyembah Tuhan, maka buah dari pertemuan kita dengan Tuhan, buah dari penyembahan kita dengan Tuhan adalah melalui jalan lain. Ada perubahan, ada pembaharuan untuk menjadi lebih baik lagi. Maka jadikan tahun 2022 menjadi jalan perubahan dan pembaharuan di dalam kehidupan kita.
Kalau tahun sebelumnya kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berkenan kepada sesama, maka jadikan tahun 2022 ini menjadi tahun untuk semakin lebih baik lagi. Oleh karena itu kita belajar dari Samuel, yaitu apa? Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kalau tahun yang lalu kita kurang mendengarkan sabda Tuhan karena kita tertutup oleh ketakutan dan kecemasan karena COVID-19, marilah di tahun 2022 apapun keadaan kita buka diri kita di hadapan Tuhan dan kita berkata, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kita mendengarkan suara Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga, kita juga semakin saling mendengarkan. Tidak hanya mendengar suara pasangan kita, tapi mendengarkan. Artinya apa? Menggunakan hati ya untuk mendengarkan suara pasangan kita. Tidak hanya ikut egonya kita, tidak hanya ikut maunya kita. Kalau setahun sebelumnya kita menjadi orang yang kurang membawa damai dalam keluarga, mari di tahun yang baru kita bawa damai dalam keluarga, saling mendengarkan satu sama lain. Dengan demikian keluarga kita menjadi damai. Kalau misalnya di rumah istri selalu disakiti oleh suami sehingga membuat engkau menangis, panggil suamimu, duduk bersama, lalu tanya dia, "Pi, kamu kok selalu membuat mami menangis ya?" Saya mau tanya, kita ini lagu bangun rumah tangga apa rumah duka? Nah, oleh karena itu, mari kita diajak untuk apa? Mendengarkan, ya, mendengarkan suara satu sama lain. Jangan hanya mau mendengar pasangan mendengar kita, sementara dia omong, lalu kita tidak mendengarkan suara pasangan. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, kita belajar dari Samuel. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam keluarga, bersabdalah suamiku, istrimu siap mendengarkan. Bersabdalah istriku, suamimu siap mendengarkan. Kalau dua sisi kan enak, kalau cuma satu sisi itu akhirnya ribut. Oleh karena itu marilah kalau kita pertama-tama mendengarkan suara Tuhan, maka membantu kita saling mendengarkan satu sama lain dalam keluarga, sehingga suasana rumah akan terciptalah Gloria in excelsis Deo. Amin. Yang berikut saudaraku sekalian, memasuki tahun yang baru, penting kita jadikan waktu sebagai kairos. Yesus saudaraku sekalian, dia hidup di Nazaret. Nazaret dia hidup itu 30 tahun. Lalu waktu Yesus berkarya hanya 3 tahun. Tetapi hanya 3 tahun Yesus berkarya, kerajaan Allah tersebar ke seluruh dunia. Maka kita diajak seperti Yesus, jadikan waktu sebagai kesempatan. COVID mengajarkan kepada kita yaitu apa? Jadilah orang yang kreatif, ya. Kemarin itu usahanya apa? Karena COVID banting membangun usaha yang lain, ya. Sehingga kemarin dia misalnya usaha jualan motor, sekarang jualan makanan. Sehingga handphone kita penuh dengan reklame makanan-makanan. Sehingga waktu saudara kita muslim belum lebaran, badan kita sudah lebaran duluan. Karena tawaran-tawaran makanan sungguh banyak. Sehingga begitu acara Zoom, mereka tidak mau menampilkan wajahnya. Karena ketahuan ada perubahan-perubahan. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, apapun keadaan tidak apa-apa. Yang penting yaitu bahwa kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Nah, maka jadikan waktu sebagai kairos, kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk peduli, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bersyukur,
kesempatan untuk bertobat di dalam kehidupan kita. Itulah caranya bagaimana kita gunakan waktu sebagai kairos. Sehingga Santo Fransiskus dari Assisi, dia berkata, marilah kita mulai lagi, sebab sampai saat ini kita belum berbuat apa-apa. Kata-kata Santo Fransiskus Assisi itu mau mengatakan kepada kita, tindakan mulai lagi. Sebab bagi Santo Fransiskus, ketika sampai pada satu kesuksesan, itu bukanlah sudah puncak, itu belum, itu baru mulai lagi. Kalau tahun ini usahamu sampai pada break even point, ya, berarti bersyukur, sekarang mulai lagi. Kalau tahun yang lalu engkau mencapai kesuksesan, bersyukur di kesuksesan itu, tapi itu adalah awal untuk memulai lagi. Kita diajak untuk memulai lagi. Selain itu, ciptakan kesempatan supaya kita sukses di tahun 2022. Ciptakan kesuksesan yang saya katakan tadi, yaitu COVID mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang kreatif. Orang sukses, mereka menciptakan kesempatan. Orang gagal menunggu kesempatan datang. Oleh karena itu, jadilah orang yang mau sukses dengan cara apa? Menciptakan kesempatan. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi. Dan kita tidak tahu keadaan kita di tahun 2022 ini seperti apa. Tapi yang kita tahu bahwa Yesus telah datang sebagai Immanuel yang berkata kepada kita, jangan takut. Kalau kita baca dalam kitab suci, ada 365 kata jangan takut. Artinya, satu tahun ada 365 hari. Dan setiap hari, Yesus berkata kepada kita, jangan takut. Sebab apa? Kalau takut membuat masalah yang kecil menjadi besar. Kenapa? Karena ketakutan. Oleh karena itu, ketika Yesus lahir, dia berkata, jangan takut. Waktu Yesus berkarya, para murid di perahunya kena ombak yang begitu besar. Yesus berkata, jangan takut. Ketika Yesus bangkit, dia berkata, jangan takut. Artinya seluruh hidup kita, Yesus berkata, jangan takut. Maka berhadapan dengan situasi saat ini, mari saudaraku sekalian, kita memasuki tahun yang baru dengan optimisme bahwa Tuhan kita adalah Immanuel yang menghalau segala ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita mampu membangun kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Doa umat. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapak Paus, para imam, dan para pekerjamu, semoga Allah Bapa Maha Pengasih mengaruniakan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi para gembala paroki kami dan paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Paus, para imam, dan pekerjamu yang telah Engkau pilih. Semoga mereka mampu menjalankan tugas pelayananmu dengan setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, semoga Allah Bapa Maha Rahim menjauhkan negara kami dari perpecahan, bencana alam, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa bagi seluruh pengurus dan umat PDKK Santo Stefanus Malam. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon agar kami terus hidup di dalam rencana dan rancangan-Mu
dan terus memiliki hati yang setia dalam melayani dan menyenangkan hati-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman pengurus PD Santo Stefanus yang berulang tahun, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon agar diberikan kepada mereka kesehatan, umur panjang, dan dikaruniai damai sejahtera dan kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dalam misa ini, semoga Allah Bapa mendampingi dan menolong kami untuk terus mengusahakan kebaikan dalam berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan menjunjung martabat manusia dengan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku yang berada di ruangan ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah mereka masing-masing. Berkatilah keluarga mereka, agar keluarga mereka selalu rukun dan damai. Berkatilah pekerjaan mereka, agar tahun 2022 pekerjaan mereka Engkau tuntun sehingga menjadi berkat baik bagi mereka maupun bagi banyak orang. Apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan, bukakan jalan agar mereka dapat yang terbaik untuk kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami agar dalam usaha menangani perkembangan varian Omikron, pemerintah kami bekerja dengan baik. Dan pada saat ini sedang dilakukan tindakan booster, Engkau berkati Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik demi kesehatan masyarakat Indonesia dan perkembangan ekonomi yang lebih baik lagi. Berikan kesehatan kepada Presiden Jokowi, para menteri, dan semua pejabat pemerintah, agar mereka bekerja dengan baik menangani COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa dapat. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati.
para saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, berkat roti anggur ini, berilah kami hidup, dan perkenankanlah roh Yesus Putramu, hidup dan berkarya dalam diri kami, agar kami mampu mencintai semua orang yang adalah gambaran karya Yesus Kristus dalam diri mereka. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguhlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami, melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, paduan suara para malaikat, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Ku, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Berkatilah ya Tuhan para pengurus PDP KK Santo Stefanus Malam. Dampingi dan berkatilah mereka Tuhan, agar di tahun 2022 mereka bekerja dengan lebih giat lagi melayani-Mu dan melayani umat-Mu. Berkatilah umat yang setia dalam PDP KK, agar tahun yang baru mereka semakin mencari Engkau, seperti Yesus yang pagi-pagi benar Dia mencari Engkau di dalam doa. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita yang sudah dinikmati oleh santapan surgawi, Dia yang sudah masuk di hadirat, maka kita mau menyembah Dia, sembah Dia dengan suaramu, dengan hatimu yang paling dalam. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. jadikan lagu ini menjadi lagu penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah hadir di hatimu. Berkata-katalah engkau dengan Dia. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, Tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. sembah Kau Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala pembaharuan, perkenankanlah kami melatih diri dalam kejujuran, seturut teladan putra-Mu terkasih. Semoga hal itu memberikan kedamaian menurut semangat baru Roh-Mu yang menciptakan baru alam raya bagi kami. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami menjadikan Yesus sebagai tumpuan harapan kehidupan kami. Kami menjadikan Dia ya Tuhan sebagai sumber pembaharuan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, agar kami pertama-tama mendengarkan suaranya seperti yang diajarkan oleh Samuel. Berkatilah rumah tangga kami, pekerjaan kami, agar berjalan dengan baik. Berkatilah anak-anak cucu kami yang sedang belajar, baik tatap muka atau online. Berkatilah agar semuanya dijauhkan dari wabah COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Oh, enggak ada. Langsung berkat penutup. Saudaraku sekalian, marilah sebelum kembali kita menerima berkat Tuhan. Kita semua di tahun yang baru diberkati dengan doa Yabes. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, Dan kiranya memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Turunkan berkat-Mu Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu memasuki gerbang tahun 2022 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, peran Ekaristi dalam rangka ucapan syukur memasuki tahun 2022 sudah selesai. Kepada Allah. Oke, kita dengarkan pengumuman. Silakan Kak Ina. Shalom Romo, shalom semuanya. Terima kasih Romo buat misanya pada malam hari ini. Semua diberkati? Amin. Yang di rumah diberkati? Amin.
Kami percaya kita diberkati Tuhan semuanya. Nah, karena kita yang diberkati ini pasti rindu untuk terus mengalami Tuhan setiap harinya dan dikuatkan setiap hari Rabu. Jadi jangan lupa setiap hari Rabu datang lagi secara offline dan online. Jadi boleh ikut melalui streaming Zoom atau datang ke sini ke lantai 4 Leodehon. Jam berapa? 18.30. Nah, untuk yang hari Rabu minggu depan tanggal 19 Januari oleh Bapak Vincent Chandra. Nah, tuh ada di layar ya. Temanya keren banget. Pandangan Gereja Katolik tentang Feng Shui, Kuamnya, Hong Shui dan lain-lain. Saya jadi pengen tahu. Nah, pasti Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muda juga pengen tahu. Jadi jangan lupa hadir. Dan sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu semuanya berkenan hadir. Terima kasih banget juga buat tim pujian, tepuk tangan. Lektris dan yang menyiapkan ini semua, dan juga buat Romo kita, tepuk tangan dong. Yeay. Karena hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah pembukaan persekutuan doa kita, dan kebetulan hari ini juga adalah hari ulang tahun sahabat kita yang sungguh-sungguh sangat sibuk mengurusi acara di persekutuan doa kita. Kita panggil saja, siapa ya? Yang berulang tahun hari ini, nggak usah langsung, Kak Jeffrey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, lagi lagunya. Nah, Birthday to yang ulang you. tahun sebelum-sebelumnya seperti Suryo. Birthday to you. Happy Kak, siapa lagi? Ayo silakan ke depan. Yang ulang tahun bulan ini dan yang sebelumnya. Monggo ke depan. birthday to you. Happy birthday to you. Bila ada yang di rumah juga berulang tahun, boleh kasih tanda. Happy birthday. Silakan. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ada umat yang ulang tahun kemarin. Bapak Indra. Ayo Bapak Indra. Yeay. Silakan Pak Indra maju. Ya. Nah. Ya. Ya. Nah. Sebelum lilinnya ini kita tiup dulu ya supaya tidak mubazir. Mekus dulu sebelum kipas lilin ini tolong salah. dikipasin. Tiup lilin nggak boleh, dikipas aja. Nah, Mekus dulu sebelum kipas. make a wish dulu. Setelah itu dikipas. Setelah itu Romo mana ya? Romo. Romo? Romo minta waktu sebentar doakan 3 Romo sahabat untuk kami yang mendoakan sedang berulang 3. tahun. Iya. Yo. Oke. Kita kipas dulu ya, habis itu baru Yo. doa. Biar Kipas apinya. lilinnya. Ya, 1, 2, 3. Kipas lilinnya. Yeay. Kipas lilinnya. Kipas lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Saudara-saudari kami, Engkau berikan kesehatan rohani. Berkatilah mereka Tuhan, agar tahun 2022 menjadi tahun berkah bagi mereka. Berikan kepada mereka kesehatan rohani jasmani, kesuksesan dalam pekerjaan mereka, kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari wabah
Amin. Selamat ulang tahun. Kita foto bersama yang berbahagia. sekalian yuk, yang ada di Boleh sini foto dulu, foto boleh. bersama, boleh? Yuk. Jadi yang ulang tahun pegang dan kita yang lain berfoto bersama. Ayo boleh maju tapi tetap jaga jarak. Silakan biar cepet. Ayo foto pertama kali PDKK offline. Yuk. Iya semua atur. Iya. Tolong yang berfoto. Mungkin tim pujian juga boleh. Enggak. Di Ini yang foto. mau foto. Silakan foto. Ya. Yang merasa muda boleh berjongkok. Semua jongkok. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang tanda love semuanya. Cuan. Oke, sekarang tunjuk yang ulang tahun. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang Bapak Ibu besok-besok gabung ya. Di lantai 4. Iya. Sekian pengumumannya, silakan Gap. Terima kasih Kak Ina. Sebagai lagu penutup kita nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah dan bersukacitalah selalu. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Terima kasih, selamat tahun baru buat kita semua yang hadir di lewat Zoom maupun yang ada di tempat ini. Sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang, di tempat yang sama, di line Zoom yang sama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sayonara. Iya, Bu.